Keberadaan entung atau kepompong ulat jati yang hanya datang di awal musim penghujan menjadi rezeki tersendiri bagi warga masyarakat yang ada di kawasan pinggiran hutan. Bagaimana tidak, koloni entung jati yang keberadaannya hanya sekitar 1 minggu ini, jika telaten untuk mencari, akan mendatangkan nilai rupiah yang mencapai Rp125.000 per kilogram. Gurihnya harga entung tersebut tentu juga membutuhkan perjuangan tersendiri dalam mencarinya. Harus melewati persawahan, sungai, hingga perbukitan naik turun. Ya, pemirsa, datangnya musim penghujan ternyata membawa berkah tersendiri bagi sebagian masyarakat yang tinggal di tepian hutan, khususnya hutan jati. Seperti di tempat saya berdiri, saya berada di BKPH Mojorayung, RPH Bludru, Kabupaten Madiun, dan warga masyarakat di sekitar sini memanfaatkan datangnya musim penghujan itu untuk mencari entung atau kepompong ulat jati sebelum bermetamorfosis menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, entung-entung tersebut dikumpulkan ternyata menghasilkan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Per kilogramnya saat ini harganya sudah mencapai Rp125.000. Nah, seperti apa proses pencarian entung atau kepompong ulat jati tersebut? Ikuti saya akan menemui warga di sekitar sini. Ya, ini dia aktivitas warga di kawasan pinggiran hutan Perum Perhutani BKPH Mojorayung, RPH Bludru, Kabupaten Madiun. Setiap hari, warga yang tidak hanya dari kawasan Madiun ini, dari pagi hingga sore duduk dengan santainya, seraya mengais dedaunan pohon jati yang telah mengering dan melekat dengan tanah karena terguyur hujan sekian kalinya. Dedaunan jati tersebut adalah rumah bagi entung-entung tersebut. Pemirsa, saya mau coba tanya ke Bu nih. Misi Bu. Ya. Ya, Ibu dengan siapa Bu namanya Bu? Ibu Sujiati. Ibu Sujiati. Wah, Ibu Sujiati ini lagi ngapain Ibu? Mencari entung atau kepompong jati. Oh, entung atau kepompong jati. Kepompong ulat jati Bu ya? Oke. Nah, seperti itu. Ini entungnya boleh saya pegang Bu ya? Boleh. Nah, jadi entungnya seperti ini. Bisa coba. Wih, entung. Dipegang nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Entung. Nah, seperti ini nih. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu ini mencari entung ini sejak kapan Ibu? Kalau lagi musim penghujan aja Mas. Oh gitu. Ya, jadi musim penghujan datang gitu Bu ya? Satu tahun gitu. sekali. 1 tahun sekali. Iya. Jadi entung itu ketika musim penghujan datang, labuhan gitu Bu ya? Iya. Oh gitu. Nanti setelah musim hujan datang, udah deras gitu nggak ada lagi entungnya Bu? Udah nggak ada lagi. Oh gitu. Nah Ibu ini entungnya mencari sama siapa aja Bu? Kelihatannya ramai banget Bu. Tetangga, sama gitu. adik. Oh iya. Berarti setiap hari nyari entong ini Bu? Iya. Setiap apakah? Pagi. Setiap pagi? Iya, sampai sore. Setiap pagi sampai sore. Iya. Oh gitu. Entongnya dimasak sendiri kah atau dijual Bu? Dimasak sendiri ya dijual. Dijual Bu ya? Iya. Wah, dimasak sendiri untuk lauk pauk gitu Bu ya? Iya. Untuk lauk pauk dan dijual pemirsa di rumah. Kalau dijual berapa rupiah Bu? Dengar-dengar mahal Bu ya? Iya, 1 kilo 125. 1 kilo 125.000. Iya. Tapi sekelasnya endong seperti ini, kalau 1 kilo kan berarti banyak banget itu Bu ya? Iya. Endongnya seperti ini pemirsa. Tapi kalau ukuran 1 kilo berarti kan lebih dari ini. Ya Bu ya? Satu itu lebih Ini? setengah. Ini 1,5 kilo? Enggak, satu ginian sama setengah. Oh 1 gitu. kilo. Jadi satu kotak ini pemirsa, satu wadah ini penuh plus setengahnya wadah ini sudah 1 kilo. Itu 125.000 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini dimanfaatkan sebaik mungkin Bu ya, untuk mencari entong seperti ini, apalagi mendatangkan nilai ekonomis tersendiri Bu ya. Iya. Nah, oke. Ibu kalau boleh tahu entongnya itu yang seperti apa Bu? Nyarinya di mana? Ini kayak di daun terus dibalik ini kayak Oh, gini. seperti ini. Iya. Wih, jadi misi Bu. Jadi seperti ini Bu di rumah ya. Entongnya ketika di bawah daun jati yang kering seperti ini udah ada entung. Tapi masih dibungkus ini Bu ya. Masih Tanah. terbungkus Pak ya, terbungkus tanah. Ini boleh dibuka Bu. Boleh. Oh, seperti ini pemirsa. Nah, Nah, entongnya seperti ini. Ini masih terbungkus tanah. Nanti kalau kita buka, wow. Nah, seperti ini. Oke. Gini. Nah, ini Bu ya. Iya. Oh iya bener. Nah, ini pemirsa di rumah. Langsung dapat entung. Wow. Gitu. Oh gitu. Jadi di dalam ini
dibuka. Nah, ada entungnya. Nah, seperti ini pemirsa di rumah ya. Tapi kalau boleh tahu ini masa adanya entung ini sampai kapan Bu biasanya Bu? Nggak habis-habis Bu ya? Atau paling lama cuma 1 minggu udah. 1 minggu Bu? Nggak ada. Jadi ketika musim hujan datang, setelah itu 1 minggu kemudian entung ini akan ada. Tapi setelah itu udah gak ada lagi Bu? Mungkin udah menjadi kupu-kupu Bu ya? Iya. Oh, seperti itu pemirsa. Aku ingat masa kecilku dulu kalau megang pasti kayak gini teman-teman. Pemirsa. Getuk-getuk. Nah, getuk. Ada nyanyiannya dulu. Aku saya lupa. Getuk. Nah, seperti itu. Oke. Kita ikut nyari entung. Oh iya dulu. Nah, seperti ini. Biasanya kalau nyari entung kayak gini sampai berapa jam Bu? Sampai sore? Pagi sampai sore? Nggak pulang-pulang Bu? Nggak. Jadi tetap duduk seperti ini? Berpindah-pindah di sekitar hutan gini Bu? Iya, begitu pemirsa di rumah ya. Jadi dari pagi sampai sore nanti mencari entung di dalam hutan. Tidak sendirian, karena juga masih banyak rekan-rekan, keluarga, tetangga juga yang ikut mencari entung tersebut pemirsa. Tentunya juga entung-entung ini juga. Nah, seperti ini nanti dikumpulkan terus untuk lauk pauk ataupun juga nanti bisa diuangkan. Nah, uang pun juga nantinya bisa untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga, untuk membeli bahan pokok, untuk kebutuhan dapur juga Bu ya. Nah, untuk saku anak sekolah juga. Betul Bu ya? Betul. Dalam mencari entung, butuh ketelatenan khusus baik dalam membuka lembar demi lembar dedaunan pohon jati hingga ketika membuka kepompong yang membungkus entung tersebut sebelum bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Harus ekstra hati-hati juga dalam memegang entung karena jika terlalu keras, entung tersebut juga akan pecah dan mengeluarkan cairan dari dalam. Entung jati yang tidak lama usia keberadaannya ini tentu harus dimaksimalkan, apalagi harga per kilogramnya kini mencapai Rp125.000. Nilai tersebut tentu dapat dimanfaatkan untuk saku anak sekolah hingga belanja kebutuhan pokok rumah tangga. Tadi sudah ngobrol sama Ibu Sujiati. Nah sekarang Mbak namanya sinten? Saiman. Mbak Saiman nggih. Nggih. Mbak Saiman ini sejak kapan Mbak pados entung ini Mbak? Bon 3 dinten iki. 3 dinten iki 3 harian iki Bang nggih. Di 3 harian ini pemirsa di rumah, jadi Mbak Saiman ini juga turut serta ikut mencari entung. Nah, entungnya kalau boleh tahu damel nopo Mbak? Buat apa? Damel lauk pauk piyambak. Damel lauk pauk piyambak. Nggih. Dipun masak piyambak ngoten Mbak? Nggih. Enak Mbak rasanya? Enak. Enak. Saestu Mbak? Nggih. Ternyata entungnya kalau dimasak enak juga pemirsa di rumah ya. Tapi entung itu kan ada yang bilang kalau dia istilah Jawanya kalau tawar ndak bikin gatel gitu Mbak ya. Iya. Tapi kalau ndak tawar bikin gatel, bener nggak sih Mbak? Nak mboten tawar, Nggih. gatel. Nggih. Bidurin katanya. Jadi bidurin itu kayak timbulnya bentol-bentol di kulit kita Iya. teman-teman. Itu kalau ndak tawar atau nggak bisa makan entung gitu. Alergi. Nah, alergi bahasa Indonesianya seperti itu. Kalau alergi belalang, udang, kerang itu ya seperti itu, gatal-gatal seperti itu. Tapi kalau Mbah Saiman buatan niki alergi, buatan ya. Mboten. Jadi untuk lauk setiap hari Mbak ya. Iya. Wah, selain untuk lauk pauk dijual kah atau di mana Mbak? Dijual juga? Enggak dijual. Oh, kalau jenengan buatan dijual? Enggak. Oke, dimasak sendiri. Iya. Gitu ya. Tapi biasanya setiap hari di sini Mbak? Iya. Pagi sampai sore kah atau pribun? Nanti kalau sudah siang ya pulang. Pulang. Oh, sorenya balik lagi. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau sebanyak ini, seluas ini di hutan ini enggak bakal habis Mbak ya kalau entungnya? Enggak habis. Enggak habis Mbak ya? Enggak habis. Oke. Baik, karena juga ini masih luas sekali hutan jatinya pemirsa di rumah ya. Karena ini yang cari warga sini saja atau ini warga Mojorayung Mbak ya? Kalau di sini ya warga Mojorayung itu kelurahan Karang. Ini dari Karangrejo. Karangrejo. Ya. Oh gitu. Kalau yang mencari di sini biasanya juga warga sini juga, Ya. warga sekitar sini. Iya. Oh gitu. Pemirsa. Jadi dimanfaatkan karena datangnya hanya labuhan Mbak ya, musim Iya. hujan datang. Iya. Oh gitu. Oke. Baik Mbak, oke kita lanjut lagi nyari. Iya.
Saya pun semakin penasaran, kira-kira bisa tidak ya mencari entung jati? Kira-kira bisa tidak mengumpulkan satu demi satu entung yang berwarna coklat kemerahan ini? Nah, jadi seperti ini pemirsa di rumah ya. Coba cari entung. Nah, ini pemirsa entungnya. Entung. Oh, kamu neng endi tung? Jalan di Nah, ih. Tuh, ada kayak ini. Yes. Hari semakin siang, warga pencari entung ini biasanya memanfaatkan waktu untuk beristirahat sejenak di sebuah rumah yang ada di tengah lahan jagung kawasan hutan ini. Menurut informasi, rumah ini setiap hari ada penghuninya. Namanya Ibu Dasri yang sudah hampir 2 tahunan tinggal di sini seraya menunggu lahan jagung miliknya. Saya pun ikut beristirahat dan menemukan entung yang sedang dijemur agar awet dan bisa dibawa pulang untuk dimasak kapanpun. Sebagian warga entung hasil berburunya dijual, namun ada juga yang dimasak untuk dijadikan lauk pauk sehari-hari. Kali ini, Bu Dasri akan memasak entung tersebut untuk dijadikan lauk makan siang. Memasak entung jati ini cukuplah mudah. Usai dicuci dengan air bersih, entung ini kemudian direndam air panas beberapa menit untuk selanjutnya direbus di atas penggorengan. Beberapa menit entung direbus kemudian ditiriskan dan dicuci kembali untuk berikutnya diberikan penyedap rasa. Memasak entung dengan cara tradisional seperti ini, memakai kayu bakar, juga dipercaya akan menjadikan rasa entung ini semakin nikmat. Sesekali kayu bakar yang telah terbakar harus dimajukan lagi ke dalam tungku perapian agar api cepat merata. Entung rebus yang telah mendidih airnya kemudian juga terus diaduk agar tingkat kematangan bisa merata. Memasak entung ini harus sampai airnya mengering, baru kemudian diberikan minyak goreng lagi agar terasa lebih crispy untuk lauk pauk nantinya. Entung ini mengandung protein tinggi loh, setara dengan kerang dan udang. Dengan api sedang, memasak entung ini tidak terlalu lama, cukup 15 menit saja. Gurihnya entung jati ini siap untuk disajikan sebagai lauk pauk. Bersama Mbah Saiman, saya juga akan makan siang bersama dengan lauk entung goreng dan sayur daun puyang atau lirih, keluarga dari lengkuas yang biasa juga tumbuh di kawasan hutan ini. Dengan lahap, Mbah Saiman nampak semangat menikmati entung goreng yang baru saja dimasak. Namun, bagi pemirsa di rumah yang memiliki alergi dengan udang dan kerang, lebih baik tidak mengkonsumsi entung goreng seperti ini. Hal tersebut karena tentu saja akan mengakibatkan gatal-gatal pada seluruh tubuh. Nah, pemirsa, jadi
Tadi endong-endong yang nyari Ibu Sujiati sama Bu Darsi, Mbah Saiman juga tadi. Nah, kemudian dimasak nih. Nah, digoreng dengan bumbu yang sederhana. Dicampur dengan apa tadi, Bu? Ini kenapa, Bu? Puyang. Puyang itu kayak seperti kencur, Pak ya. Laos. Dahane dioblok-oblok dicampur dengan tahu. Nah, ini nih. Jadi suasana di tengah hutan. Nah, makan bersama-sama. Darsi, Bu Sujiati juga. Kita mencoba masak ini nih. Dimasakin entung goreng. Kayak laron kan. Kenyus di dalamnya itu mengandung gizi protein. Nah, protein ini tak baca di artikel-artikel itu setara dengan udang sama kerang pemirsa ya. Jadi ini entungnya, dengan cari ini. Tadi ada yang kering, sengaja itu dikeringkan, Bu ya. Itu maksudnya nanti dikeringkan biar awet gitu atau gimana, Bu? Biar awet, Bu ya? Iya. Jadi entungnya dikeringkan, itu biar awet, nanti kemudian dibawa pulang gitu kan ya. Jadi sewaktu-waktu bisa dimasak. Nah, jadi untuk memanfaatkan apa yang ada di hutan gitu kan ya, karena ini kan musiman, nggak setiap hari ada, nggak setiap bulan ada, tapi ketika labuhan atau musim hujan datang itu entung atau kepompong Ula Jati ini ada. Nah, ini tadi dari Ibu Sujiati tadi kan setelah 1 minggu kemudian ini akan hilang, akan berubah menjadi kupu-kupu, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu seperti itu misalnya. Jadi dimanfaatkan oleh warga sekitar juga. Tadi ada di BKBH Mojorayung, di RPH Bludru. Nah, kemudian mencari entong seperti ini. Ada yang dimasak, ada yang dijual dengan nilai ekonomis yang sangat luar biasa juga. Nah, saya Aiko Luda bersama dengan juru kamera Atno melaporkan.